Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, hidup dalam lilitan hutang itu seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Setiap langkah terasa begitu berat. Setiap hari dihantui rasa cemas dan ketakutan. Ketika pagi datang, yang pertama terlintas di pikiran adalah tagihan yang belum terbayar. Dan ketika malam tiba, kita terbaring gelisah memikirkan bagaimana nasib esok hari. Belum lagi tekanan dari orang-orang sekitar, pandangan sinis, omongan yang menyakitkan, atau bahkan rasa malu karena tidak mampu memenuhi kewajiban. Dalam kondisi seperti ini, dunia begitu terasa sempit. Dada terasa sesak dan seolah tidak ada jalan keluar. Namun saudara-saudaraku, sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah lupakan satu hal, bahwa Allah Maha dekat dalam setiap kesempitan kita. Selalu ada jalan keluar dalam setiap jalan yang buntu. Dalam setiap kesedihan selalu ada harapan. Mungkin kita merasa sendirian, tapi sejatinya Allah selalu bersama hambanya yang berdoa dan memohon pertolongan. Inilah saatnya kita kembali kepadanya, perbanyak istighfar, bertaubat dengan sepenuh hati, dan tanamkan niat yang kuat untuk melunasi hutang-hutang kita. Karena siapa yang sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya, maka Allah akan membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Di video kali ini kita akan membahas amalan dan doa yang menjadi kunci pembuka rezeki dan jalan keluar dari lilitan hutang. Tonton sampai akhir dan jangan lupa tuliskan hajat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita semua akan mengaminkan doa-doa Anda dan semoga Allah segera memberikan kemudahan dan kelapangan dalam kehidupan kita. Mengapa begitu banyak di antara kita yang terjerat dalam lilitan hutang? Seringkali masalah ini berawal dari kebutuhan mendesak yang tidak terduga, biaya pengobatan, pendidikan anak, atau sekedar memenuhi kebutuhan pokok ketika penghasilan tidak mencukupi. Namun tak jarang juga hutang muncul karena gaya hidup yang tidak terkendali, keinginan untuk memenuhi standar sosial, atau kebiasaan berbelanja tanpa perhitungan. Awalnya mungkin terasa ringan, mengambil pinjaman kecil untuk menutup kebutuhan sementara, tapi tanpa disadari hutang itu menumpuk, bunga berjalan, dan kini terjebak dalam lingkaran yang sulit terputus. Sampai pada titik di mana penghasilan habis hanya untuk membayar cicilan saja, sementara kebutuhan hidup tetap menanti. Inilah yang membuat banyak orang merasa tercekik, kehilangan ketenangan, dan akhirnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dampak dari hutang ini tidak hanya dirasakan secara finansial, tapi juga menggerogoti ketenangan jiwa, rasa malu, tekanan dari penagih, hingga hubungan yang renggang dengan keluarga dan sahabat menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. Kita jadi mudah tersulut emosi, merasa rendah diri, dan kadang merasa putus asa terhadap pertolongan Allah. Lebih parah lagi, sebagian orang mulai kehilangan harapan, merasa bahwa pintu rezeki mereka sudah tertutup rapat. Padahal Allah tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya. Mungkin masalah ini terjadi karena kita belum benar-benar melibatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa solusi dari semua ini bukan hanya tentang mencari uang lebih banyak lagi, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena ketika hati kita dekat dengannya, rezeki akan datang dengan cara yang tidak terduga. Saudara-saudaraku, ada solusi spiritual untuk terbebas dari hutang, di mana dalam Islam setiap masalah yang kita hadapi selalu memiliki jalan keluar, termasuk masalah hutang. Namun seringkali kita sibuk untuk mencari solusi duniawi, menambah penghasilan, mencari pinjaman baru, atau berharap bantuan dari manusia, tanpa menyadari bahwa ada solusi spiritual yang jauh lebih kuat. Salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Istighfar bukan sekedar ucapan permohonan ampun, tetapi juga kunci pembuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa
barang siapa yang rutin beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan istighfar, kita mengakui kelemahan diri, memohon ampun atas kelalaian, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ketika hati bersih dan dosa diampuni, pintu keberkahan akan terbuka lebar. Maka jadikan istighfar sebagai amalan harian. Ucapkan astagfirullah dengan penuh penghayatan, minimal 100 kali sehari, dan rasakan bagaimana Allah perlahan mulai membuka jalan keluar. Selain beristighfar, langkah berikutnya harus dibarengi dengan taubat yang tulus dan menanamkan niat kuat untuk melunasi hutang. Kadang hutang yang menumpuk adalah akibat dari kesalahan kita sendiri, mungkin karena kelalaian dalam mengelola uang, hidup boros, atau kurang bersyukur atas rezeki yang ada. Maka bertaubat menjadi langkah penting untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Taubat yang tulus bukan hanya diucapkan di lisan, tetapi juga diwujudkan dengan perbaikan pada diri sendiri. Selain itu, tanamkan niat yang kuat untuk melunasi hutang. Jangan pernah berniat untuk lari dari tanggung jawab, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang berniat bersungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya, Allah akan memudahkan jalannya. Percayalah, niat yang baik akan selalu mendapat pertolongan Allah. Mungkin bukan hari ini atau esok, tapi pasti di waktu yang paling tepat Allah akan menurunkan pertolongannya. Saudara-saudaraku, ini adalah doa agar terhindar dari lilitan hutang dan tekanan hidup. Saudara-saudaraku, setelah kita memperbanyak istighfar, bertaubat, dan menanamkan niat untuk melunasi hutang, jangan lupa untuk menyempurnakannya dengan doa, karena doa adalah senjata terkuat seorang mukmin. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar terbebas dari lilitan hutang dan tekanan hidup adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Doa ini bukan hanya untuk memohon kelapangan rezeki, tapi juga meminta agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan setiap selesai sholat, dan di waktu-waktu yang mustajab. Rasakan bagaimana ketenangan mulai menyelimuti hati, dan perlahan Allah akan membukakan jalan keluar. Selain itu, jangan lupa untuk memperbanyak doa memohon perlindungan dari tekanan manusia, karena seringkali tekanan bukan hanya datang dari beban hutang, tetapi juga dari pandangan dan tuntutan orang-orang di sekitar kita. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Doa ini adalah penguat hati, pelipur lara, dan perisai dari segala kesempitan hidup. Bacalah setiap hari, dan insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak terduga. Setelah berdoa dan memperbanyak istighfar, langkah berikutnya adalah bertawakal dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tawakal bukan berarti hanya berdiam diri dan menunggu keajaiban turun dari langit, melainkan menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita berikhtiar sekuat tenaga. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa, maka dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, setelah menata hati dan istighfar dan doa, mulailah mengambil langkah nyata untuk melunasi hutang kita. Yang pertama adalah evaluasi kembali kondisi keuangan kita. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, lalu buat daftar hutang yang harus diselesaikan dan atur skala prioritas. Kurangi pengeluaran yang tidak mendesak, hindari gaya hidup boros,
dan fokuskan penghasilan untuk melunasi kewajiban. Jika memungkinkan, cari penghasilan tambahan seperti berjualan online, menawarkan jasa sesuai keahlian, atau pekerjaan sampingan lainnya. Jangan malu untuk berusaha, karena setiap usaha yang halal akan membawa keberkahan. Selain itu, bersedekahlah meskipun sedikit, karena sedekah adalah magnet rezeki. Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi justru melipat gandakannya. Sebagai penutup, kita harus yakin pada pertolongan Allah. Saudara-saudaraku, jika hari ini kita sedang terhimpit oleh lilitan hutang, jangan pernah merasa bahwa kita sendirian. Jangan biarkan beban ini membuat kita kehilangan harapan. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, dan tidak ada masalah yang besar jika kita melibatkannya dalam setiap ikhtiar kita. Perbanyak istighfar, bertaubat dengan tulus, niatkan dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutang, dan panjatkan doa-doa yang telah kita pelajari tadi. Yang terpenting, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Jika kita terus bersabar, berikhtiar, dan bertawakal, insya Allah akan membukakan jalan keluar dari arah yang tidak pernah disangka. Mungkin pertolongan itu tidak datang hari ini atau esok, tapi yakinlah bahwa janji Allah adalah pasti. Tetaplah berjuang, dan percayalah bahwa saat waktunya tiba, semua kesulitan ini akan berganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Bagi yang sedang berjuang melunasi hutang, tuliskan doa dan hajat kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan. Dan jangan lupa untuk dukung terus DSH Channel dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dan melimpahkan rezeki yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.